itu kami nabur, saudara. Saya masih ingat, saya harusnya ke Tanjung Pinang, saya salah naik kapal, saudara. Gara-gara nabur itu, saudara. Banyak kepikiran karena istri saya harus pulang Batam, saya harus ke Tanjung Pinang. Dan hari itu saya salah naik kapal, saudara. Tetapi waktu saya menabur, saya ingat betul, Tuhan, on behalf of the Riau Island, atas nama Kepulauan Riau, hambamu menabur. Dan hari ini saya bisa lihat Tuhan menggantikan berlipat-lipat. Amin, saudara. Orang jarang-jarang lihat saya nangis, saudara. Puji nama Tuhan, hari ini mujizat buat saya, saudara, lihat saya nangis. Nah, saudara, ini kasih Tuhan. Jadi saya ada bawa hadiah yang istimewa yang saya sudah simpan 10 tahun, saudara. Yang pertama, saya akan kasih lihat, saudara, ini kasih Tuhan. Ada satu potong batu yang kayaknya tidak berharga ini. Tetapi batu ini penuh mujizat. Saya masih ingat tanggal 4 bulan 4 2009, saya itu harus ke Tahiti, Friend Polynesia, saudara. Dan hari yang sama itu adalah hari pertama kali misi mengadakan pameran di Singapura, saudara. Dan waktu itu saya minta izin dan saya berangkat. Sebelum saya berangkat, Roh Kudus ingatkan saya, Irwan, kamu harus bawa uang rupiah. Nah, di dalam meeting itu saya tanya, ada nggak yang bawa rupiah? Teman-teman misi semua nggak ada. Dan saya ingat Pak Olga dari Bangkok waktu itu baru datang. Kok saya ada 7.000 rupiah, 7 lembar. Saya bilang, tolong bawa ke sini uang 7.000 itu saya perlu. Saya berangkat, saudara. Saya berangkat tanggal 4 dari Singapura sampai ke Selandia Baru tanggal 5. Tanggal 5 saya berangkat dari Selandia Baru sampai tanggal 4 di Friend Polynesia. Dan saya kaget karena waktu itu saya hanya bawa uang $300 Singapura dan saya nggak ngerti keadaan di situ. Nah, apa yang terjadi, saudara, ini kasih Tuhan? Karena saya begitu shock, sekali makan minum itu sekitar $13. Saya cuma bawa $300 dan saya diundang selama 10 hari. Saya hitung-hitung 3 hari pertama saya sudah akan habis uang. Jadi saya putuskan untuk puasa 3 hari pertama, saudara. Nah, hari keempat Tuhan sudah mulai muat mujizat. Ketika orang tanya saya, kamu dari mana? Dari Indonesia. Nggak ngerti, saudara, Indonesia di mana. Saya mulai keluarkan uang $1.000. Ini uang mata uang Indonesia. Ini tidak punya arti, tetapi ini berarti bagi kami di Indonesia, saudara. Waktu itu 2004, saudara. Dan waktu itu, saudara, waktu saya kasih 1.000, satu orang ini langsung kasih saya uang, saudara. Saya masih ingat dia kasih saya 20 Friend Polynesia. 1.000 tukar 20 saya sambar, saudara. Dan hari itu Tuhan buat mujizat, saudara. Dari 7.000 itu saya mau kasih tahu saudara, Tuhan lakukan mujizat yang luar biasa. Saya bisa ke Bora Bora Island, saya bisa beli hadiah, dan saya masih bisa pulang membawa uang $62 dari satu batu. Dan batu ini diambil dari Friend Polynesia. Saya berlutut, saya tanya Tuhan, kenapa Tuhan bisa buat mujizat yang ajaib? Tuhan bilang, ini tahun Sabat kamu dalam pelayanan. Saudara, saya bersyukur. Batu ini saya ambil, saya simpan karena batu ini punya arti penting, saudara. Dan hari ini, kalau saudara ukur jaraknya dari Yerusalem sampai ke ujung bumi, saudara, jarak kilometer geographical, Friend Polynesia adalah ujung bumi, jarak yang paling jauh, saudara. Mau dari sudut kiri, mau sudut kanan. Dan batu ini akan menjadi batu penjuru bagi gereja ini. Batu yang kedua, saudara. Nah, batu yang kedua. Jual batu dulu, saudara. Saya tahu betul batu ini, saudara. Saudara, batu ini saya ambil di Gunung Sinai. Waktu itu tahun 2008, saya masih ingat, saya bawa 22 orang. Dari 22 orang itu 11 orang yang tidak bertobat. Dari 11 orang itu 8 orang yang dibaptis. Dan saya ambil batu ini diam-diam. Saya nggak mau kasih tahu tim, kenapa? Saya sama Pak Ahmad waktu itu ambil. Karena kalau saya tahu kasih tahu Pak Ahmad pasti ambil yang lebih besar. Karena bagasinya lebih banyak. Saya diam-diam, waktu sampai turun di bawah baru saya bilang, kami bawa batu dari Gunung Sinai. Siapa yang mau beli, harganya sudah $500. Dan saya ingat betul, Pak Ahmad, saudara, mungut batu di jalan. Jadi kalau saudara lihat di situ di rumah Pak Ahmad nanti ada batu dari Gunung Sinai, itu bukan, saudara. Itu dari bawah. Nah, saudara, ini kasih Tuhan. Saudara, ini kasih Tuhan, saya bersyukur, saudara. Batu ini saya simpan dari 2008, tadi 2004, 2008, saudara. Saudara, Gunung Sinai tempat di mana Musa bertemu dengan Tuhan. Biarlah gereja ini akan terus dibawa Tuhan untuk bertemu dengan Tuhan. Saudara, ada lagi batu berikutnya, saudara. Batu ini yang paling berharga, saudara. 2010 ketika saya bawa tim lagi yang kesekian kali. Ketika kami diizinkan masuk ke bawah terowongan, saudara. Di depan gerbang, pintu gerbang Bait Allah, saudara. Di bawah, terowongan di bawah, saudara. Tidak ada yang tahu, saudara. Ketika saya lihat satu batu, saya ambil, saya cuci, saya bersihkan, saudara.
saya bungkus, saya bawa pulang. Ini batu dari Yerusalem di depan bait Allah. Batu ini juga akan menjadi simbol bagi gereja ini, di mana hadirat Allah senantiasa akan ada di tempat ini. Masih ada batu lagi, saudara. Batu yang ini saya ambil di halaman hotel, di Hotel Yerusalem di depan. Nah, nanti Pak Erwin akan bingung nih. Tim ini akan berangkat lagi, semua akan bawa batu, saudara. Tapi ingat, batu saudara sudah tidak ada harga, saudara ya. Karena yang paling berharga sudah ditaruh di House of Glory. Dan yang terakhir yang besar, saudara. Ini diambil dari terowongan Hizkia, saudara. Ketika Daud untuk menundukkan orang Yebus, dia masuk lewat terowongan air. Terowongan yang sama juga di mana Hizkia waktu itu menolong orang Yerusalem sedang kekeringan, dia membuat terowongan, saudara, supaya air itu bisa dialirkan ke Yerusalem. Sebagaimana visi dari gereja ini, Yehezkiel 47 akan mengeluar air dari tempat ini yang akan memuaskan setiap orang, dan setiap orang akan dipuaskan dalam hadirat Tuhan. Tidak banyak saya kata-kata yang lain, saudara. Biarlah gereja yang akan dibangun akan menjadi suatu kegerakan, movement, saudara, bukan jadi monumen. Harus belajar dari sejarah Amerika, harus belajar dari sejarah Eropa, negara pengirim misionaris. Hari-hari ini gereja banyak dijual untuk menjadi tempat-tempat yang tidak menentu. Saya hanya mau pesan, saudara, gereja ini lahir dari visi. Kalau orang nggak nangkap visi, akan berusaha visi, orang akan berurusan dengan Tuhan. Gereja ini dimulai tahun 2005. 2003 saya sudah punya mimpi untuk tanam gereja di Batam. Sudah siapkan selebaran, saya masih ingat waktu itu asisten saya, teman saya Pak Olga, kami sudah bagikan selebaran. Saya masih ingat betul, Pak Johan telepon dari Yerusalem. Irwan, jangan coba-coba, jangan dulu bangun gereja di Batam ya. Saudara, tetapi sebelum Pak Johan ada 3 orang telepon saya, saudara. Halnya yang sama, karena ada orang yang keberatan untuk menanam gereja di Batam. Saya cuma pikir begini, saudara. Gereja ini adalah gerejanya Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang bisa berhak. Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan umatku. Aku akan mendirikan gerejaku. Sekalipun alam maut tidak dapat merenggut. Mau sibolis, mau kuntilanak, mau apa saja, saudara. Nggak ada yang bisa merebut. Karena gereja adalah gereja Tuhan. Tadi menyambut Pak Pembimas, saya pikir betul gereja ini akan bawa orang masuk surga, Pak. Karena kita bukan orientasinya durung-durung. Damai madiamu, durung-durung madiau. Enggak, saudara. Ini halak kita aja yang tahu, saudara. Saudara, ini kasih Tuhan, biarlah gereja ini terus menjadi momen. 2004 saya diutus ke Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang kami menyusun planning, saudara. Dalam waktu 2 tahun, semua ibu kota yang ada di Kepulauan Riau harus diduduki, termasuk Batam. 2005 kami memulai gereja di sini, saudara. Diawali Pak Tondang yang membuka, gembala pertama Pak Nelson Sembiring. Habis itu Pak Erwin menggantikan. Dan hari ini saya boleh bersyukur, saudara. Gereja ini akan menjadi rumah kemuliaan. Terima kasih buat setiap saudara yang terlibat ambil bagian. Kalau saudara lihat di depan situ ada pohon-pohon palem, saudara. Ada yang mati, ada yang setengah mati, ada yang... Saya mau kasih tahu sama Inang. Ada Inang Naborjuku di sini, boleh angkat tangan. Saudara, Inang ini menjaga tanaman ini selama 2 tahun. Sebelum saya pindahkan. Terima kasih Inang, mau lihat godang bertubi-tubi. Tuhan memberkati.